Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Mulyana Saya Adelia Karsma Fitri. Saya Siddiq Ahmad Mastur. dari kelas praktikum analisa farmasi kuantitatif Shift D, kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan praktikum, prinsip percobaan, serta sedikit pengertian mengenai titrasi asidi alkalimetri. Tujuan daripada percobaan kali ini yaitu pertama untuk memahami prinsip dasar titrasi asam basa dalam analisis volumetri. Kedua yaitu memahami proses titrasi asidi alkalimetri. Dan yang ketiga yaitu untuk memahami perhitungan konsentrasi sampel dengan metode asidi alkalimetri. Prinsip percobaan pada praktikum titrasi asidi alkalimetri ini adalah penetapan kadar suatu kuantitatif terhadap suatu senyawa yang mana mereaksikannya dengan suatu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya dengan tepat. Larutan yang bersifat asam, analisis yang dilakukan adalah analisis asidi alkalimetri. Penggunaan suatu basa sebagai bahan larutan standar, analisis tersebut disebut analisis kuantitatif alkalimetri. Titrasi merupakan salah satu teknik kimia kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan tertentu, di mana penentuannya menggunakan suatu larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya secara tepat. Sedangkan asidi yang berarti asam dan metri yaitu pengukuran atau pengukuran dengan asam merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basa menggunakan larutan baku yang bersifat asam. Contohnya ialah penetapan kadar natrium karbonat yang bersifat basa dengan asam klorida yang bersifat asam. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini, untuk alatnya sendiri kita menggunakan statip, Erlenmeyer, buret, dan corong kaca, sedangkan bahan-bahan yang diperlukan berupa serbuk asetosal, serbuk asam salisilat, etanol, NaOH, dan indikator PP. Sebelum melakukan penetapan kadar asetosal, maka kita perlu melakukan pembakuan larutan standar yang akan digunakan yaitu NaOH 0,1 N dengan tujuan untuk mengetahui konsentrasinya secara pasti karena NaOH tidak dapat diperoleh dalam keadaan sangat murni serta konsentrasinya yang mudah berubah karena pengaruh udara. Pembakuan NaOH 0,1 menggunakan asam oksalat sebagai larutan standar primer di mana natrium oksalat tidak mudah penguap sehingga menjadi alasan asam oksalat. Dijadikan larutan primer untuk standarisasi NaOH. Indikator yang akan digunakan pada standarisasi NaOH adalah indikator fenolftalin. Ketika asam oksalat dan NaOH bereaksi sempurna, maka akan membentuk senyawa gram. Reaksi tersebut akan lebih mudah mengamati titik akhirnya. Hasil akhir titrasi akan menunjukkan perubahan warna larutan menjadi merah muda. Ini artinya indikator PP menunjukkan bahwa pH larutan telah melewati 8,3 atau larutan bersifat basa. Cara pembakuannya sama seperti pembakuan NaOH 0,1, di mana H2SO4 diberikan indikator PP sebanyak 3 tetes, kemudian dititrasi menggunakan NaOH 0,1 N. Hasil yang diperoleh terjadi perubahan warna dari warna merah muda menjadi tidak berwarna. Pembakuan yang dilakukan sebanyak 3 kali replikasi dengan tujuan untuk mengurangi human error yang bisa mempengaruhi hasil dari pengamatan kita. Selanjutnya, dilakukan penetapan kadar terhadap sampel yang akan digunakan. Sampel yang digunakan pada praktikum kali ini terdapat 2, yaitu asetosal dan asam salisilat. Penetapan kadar diawali dengan penggerusan asetosal dan asam salisilat dengan tujuan agar obat menjadi lebih halus. Etanol dalam praktikum kali ini digunakan untuk melarutkan asetosal maupun asam salisilat karena etanol dapat melarutkan senyawa yang bersifat polar. Dan indikator yang digunakan untuk penentuan kadar ini masih sama seperti pada saat pembakuan NaOH dan H2SO4 sebelumnya, yaitu menggunakan indikator PP.
Indikator PP diberikan sedikit demi sedikit dengan tujuan agar tidak merubah pH larutan. Indikator digunakan untuk memudahkan menentukan titik akhir titrasi. Selanjutnya, asetosal dan asam salisilat dititrasi menggunakan larutan baku NaOH 0,1. Semakin sering dan cepat Erlenmeyer kita goyangkan, maka reaksi antara NaOH dengan larutan asetosal maupun larutan asam salisilat akan semakin cepat, sehingga akan timbul perubahan warna dari yang tidak berwarna menjadi merah muda. Titrasi dilakukan sebanyak 3 kali replikasi untuk mengurangi human error sehingga didapatkan hasil pengamatan yang teliti. Setelah kita mendapatkan titik akhir titrasi, selanjutnya volume yang diperoleh dicatat dan dihitung kadar asetosal dan asam salisilatnya menggunakan rumus konsentrasi.